Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang laki-laki bernama Ki Hok Bun muncul kewaspadaannya tatkala rumahnya didatangi 5 sosok tak dikenal. Ternyata 1 dari 5 orang itu bekas temannya saat masih di keprajuritan kerajaan dan mengajaknya dirinya untuk ikut berontak. Apa jawaban Ki Hok Bun? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Perjuangan harus dengan pengorbanan, tapi pengorbanan yang sia-sia, apa gunanya? Harap kalian merenungkan hal itu baik-baik. Nanking Kui Ong menghentikan langkah mundar-mandir. Nadanya agak geram ketika berkata, "Aku dan kawan-kawan datang kemari bukan membawa persoalan untuk direnungkan. Kami datang membawa rencana guna dilaksanakan, dan kau harus ikut bersama kami, tuaku." Hok Bun usap-usap dagunya. "Maafkan aku, itu tidak mungkin kulakukan. Aku tidak mau melibatkan diri dengan kalian. Aku sudah muak dengan peperangan." Nanking Kui Ong dan 4 kawannya terkejut mendengar ucapan Hok Bun itu dan saling pandang. Mereka tidak menyangka kalau kata-kata seperti itu bakal keluar dari mulut Ki Hok Bun, seorang bekas perwira tinggi yang semasa perang dulu menjadi atasan dan pimpinan mereka. "Heh, Ki Hok Bun tuaku," kata Nanking Kui Ong dengan suara bergetar. "Kau yang dulu dijuluki Kim Hong Kiam Hek atau pendekar pedang pelangi, terkenal di mana-mana, ditakuti lawan di segala penjuru dan disegani serta dihormati teman seperjuangan. Apakah kini telah berubah menjadi macan kertas yang paling pengecut di muka bumi ini? Tinggal nama belaka." Wajah Hok Bun tampak menjadi merah kelam mendengar kata-kata bekas anak buahnya itu. Lalu dengan menahan emosi dia berkata, "Aku tak akan bicara panjang lebar mengenai rencana atau apapun perjuangan kalian. Jika kalian berlima masih menghormatiku sebagai bekas pimpinan, maka dengarlah nasihatku. Untuk sementara, lupakan segala sesuatu yang berbau perjuangan. Jauhkan keterlibatan dengan perang. Cobalah menempuh hidup yang damai, tentram. Dengan bermodalkan 3 peti emas itu, kalian bisa memulai hidup baru yang bahagia, bahkan mewah. Bukankah itu lebih baik dari harus mengorbankan diri menantang bahaya api peperangan?" Ang Mo It Kui geleng-geleng kepala dan menoleh pada Nanking Kui Ong. "Bang Chu, percuma saja. Ki Hok Bun yang di depan kita ini agaknya sudah bukan lagi manusia gagah yang berjuluk Kim Hong Kiam Hek seperti dulu. Sekarang dia telah berubah menjadi manusia pengecut, banci, bahkan mungkin sudah jadi tikus. Tutup mulutmu Hangmu, Quid, jangan kurang ajar." Hadik Ki Hok Bun dan plak. Tamparannya dengan keras mendarat di pipi Ang Mo It Kui. Demikian kerasnya hingga orang keempat dari Nanking Ngo Kui ini terjajah beberapa langkah menyeringai kesakitan. Sebenarnya rasa sakit itu tidak begitu dirasakan oleh Ang Mo It Kui, namun marah dan malu membuat dia jadi kalap, mata gelap. Dia berteriak garang, "Aaah!" Lalu sambil menggembor seperti harimau luka, dia melompat ke depan menyerang Ki Hok Bun, bekas perwira tinggi kerajaan itu, dengan 1 jotosan maut ke arah dada di bagian jantung.
Sebagai orang yang pernah menjadi atasan Ang Mo It Kwi dan 4 manusia iblis lainnya itu, Ki Hok pun tahu betul sampai di mana tingkat kepandaian mereka. Namun saat itu dia jadi terkejut menyaksikan angin pukulan Ang Mo It Kwi. Jelas mengandung satu kekuatan luar biasa, yang berarti manusia ini telah jauh maju tenaga dalamnya dalam waktu singkat. Dan melihat Ang Mo It Kwi dalam melancarkan serangan sengaja mengarah bagian yang berbahaya, nyatalah bahwa orang ini tidak main-main bahkan ingin membunuhnya. Tanpa berlaku ayal, Ki Hok pun cepat berkali ke samping. Namun sekonyong-konyong, Ang Mo It Kwi susul serangan yang gagal itu dengan serangan baru berupa tendangan dan hantaman tangan kiri. Ki Hok pun berseru keras, lompat ke udara. Pukulan tangan kiri lawan lewat di sampingnya, sedangkan tendangan yang juga berhasil dielakkannya menghantam meja kayu hingga berantakan. Buar! Kendi anggur serta gelas yang ada di atasnya berhamburan dan pecah berantakan. Ang Mo It Kwi, hari Ki Hok pun. Jangan kau berani kurang ajar di rumahku. Tinggalkan tempat ini atau kau akan menyesal. Habis berkata begitu, Ki Hok pun dorongkan tangan kanannya ke arah dada lawan. Ang Mo It Kwi menjadi kaget ketika merasakan bagaimana dari telapak tangan itu keluar satu dorongan kuat laksana sebuah batu besar ratusan kaki mendorongnya dengan hebat. Ang Mo It Kwi berusaha pertahankan diri dengan memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Namun ketika Ki Hok pun datang lebih dekat, tak ampun tubuhnya terjengkang dan jatuh terguling di halaman depan rumah. Dengan pelipis bergerak-gerak menahan amarah, Ki Hok pun berpaling pada Nanking Kwe Ong. "Buceng Eng Hyo," katanya, "kau bawalah kawan-kawanmu dari sini sebelum aku jadi kalap dan menurunkan tangan salah." Nanking Kwe Ong tidak senang melihat kejadian ini. Sepasang matanya membeliak garang. "Terhadap kerajaan dan Kaisar Yunglo laknat itu, kau menunjukkan kepengecutan. Tapi terhadap kawan sendiri, bekas anak buahmu, kau memiliki nyali luar biasa besar, bahkan tega memukulnya. Aku telah menerima kalian dengan baik. Tapi kalau kalian berlaku memaksa dan kurang ajar, jangan salahkan kalau aku memberi sedikit peringatan." "Sedikit peringatan? Memukul Ang Mo It Kwi sampai begitu rupa, kau sebut sedikit peringatan?" ujar Nanking Kwe Ong berang, sementara Ang Mo It Kwi bangkit dari tanah. "Sudahlah Buceng, jangan banyak mulut, lekas pergi dari sini. Bawa anak buahmu, aku tak ingin melihat tampang-tampang kalian lagi." Iblis kepala besi Tiat Tau Kwi yang sejak tadi sudah tidak sabaran maju ke hadapan Ki Hok Pun dan buka mulut. Ki Hok Pun, lagamu keren amat. Apa ilmu sudah setinggi langit, sedalam lautan, hingga berani berkata dan bertindak seenaknya terhadap kami. Dulu kami memang anak-anak buahmu, tapi sekarang keadaan berbeda. Kau tidak lebih tinggi dari kami. Tadi kami sengaja untuk tetap menghormatimu, tapi nyatanya kau keras kepala. Rambut merah Ang Mo It Kwi berkelebat ganas kian kemari. Terkadang rambut ini laksana seutas cambuk, namun terkadang dapat berubah seperti sebilah golok atau pedang yang datang membabat atau menusuk atau menotok. 10 jari tangan Tui Hun Hoimo yang berkuku-kuku panjang hitam laksana cakar burung Garuda berkelebat ganas kian kemari. Sekali bagian tubuh sempat kena digaruk, pastilah akan keberbusaian dagingnya. Ditambah dengan golok di tangan kiri Kwe Kun Kwe To yang tak kalah berbahayanya, serta kepala besi maut dari Tiat Tau Kwi, lalu serangan tangan kosong jarak jauh dari Nanking Kwe Ong yang datang bertubi-tubi, maka kedudukan Ki Hok Pun benar-benar berbahaya. Apalagi saat itu dia hanya bertangan kosong, hanya mengandalkan Gin Kang dan Iwe Kang belaka. Jelas 15 jurus berlalu. Dalam keadaan cukup kepepet, Ki Hok Pun masih berhasil menunjukkan kehebatannya, yaitu memukul dada Kwe Kun Kwe To hingga iblis satu ini muntah darah dan terpaksa keluar dari kalangan pertempuran.
Dalam keadaan cukup kepepet, Ki-hok pun masih berhasil menunjukkan kehebatannya, yaitu memukul dada Wei Kun Koito. Ya, iblis satu ini muntah darah dan terpaksa keluar dari kalangan pertempuran. Namun sebaliknya, Hok-bun juga mengalami cedera yang berbahaya. Bahunya sebelah kiri telah terkena sambaran kuku tangan Tuihon Huimo. Pelipisnya terluka dan mengucurkan darah akibat hantaman rambut Ang Mo It Kui. Sedang serudukan kepala Tia Tou Kui sempat satu kali melabrak sisinya hingga dua tulangnya menjadi patah. Ki-hok pun sadar kalau dirinya dalam bencana besar. Namun untuk menyerah tentu saja tak ada dalam kamus hidupnya. Dia keluarkan seluruh kepandaiannya namun sia-sia belaka. 3 lawan mengurung dengan rapat. Hingga sulit baginya untuk mencapai Nanking Kweong yang secara licik selalu melancarkan pukulan-pukulan jarak jauh dengan berlindung di belakang anak buahnya. Setelah 20 jurus lebih bertahan mati-matian, Ki-hok pun mulai terdesak. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, sodokan kepala besi, cakaran kuku dan hantaman rambut maut bertubi-tubi melabraknya. Saat-saat terakhir, sebelum roboh, Hok-bun berhasil menjambak rambut Ang Mo It Kui dan siap untuk memuntir patah leher lawan yang satu ini. Berhasilkah Hok-bun mematahkan leher Ang Mo It Kui? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Buat teman-teman yang ingin membaca skrip ini atau episode ini, bisa teman-teman baca offline maupun online di Negeri Para Pendekar Blogspot.